Di dunia yang semakin digital, kita mulai mempertanyakan, apakah uang yang kita gunakan setiap hari benar-benar milik kita? Mari mundur ke tahun ke-2008. Dunia sedang krisis, bank-bank besar runtuh, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan mulai goyah. Saat itulah muncul sebuah dokumen misterius di internet, berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Penulisnya, sampai hari ini, identitas aslinya masih jadi misteri. Seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran, Satoshi Nakamoto. Satoshi ingin menciptakan sistem keuangan yang tak bisa dimanipulasi. Tapi satu hal yang jelas, tanpa bank, tanpa pemerintah, tanpa perantara. Tahun 2009, Bitcoin pertama lahir. Blok pertama di jaringan blockchain ditambang. Dan dunia berubah, pelan-pelan. Apa tujuan Bitcoin? Tujuan utama Bitcoin bukan cuma jadi alat tukar digital, tapi juga memberi kebebasan finansial. Bayangkan, di dunia konvensional, uangmu bisa dibekukan, transaksimu bisa diblokir, privasimu bisa dilacak, dan inflasi menggerogoti tabunganmu pelan-pelan. Bitcoin hadir sebagai solusi. Terdesentralisasi, tidak ada satu pihak pun yang mengontrol. Transparan, semua data ada di blockchain, bisa diakses siapa saja. Langka, hanya akan ada 21 juta Bitcoin selamanya. Bayangkan, satu aset yang nilainya tidak bisa dicetak seenaknya. Inilah kekuatan Bitcoin. Kenapa kita harus investasi ke Bitcoin? Lalu, kenapa banyak orang mulai investasi di Bitcoin? Sederhananya, pertama inflasi bikin uang kertas makin lemah. Duit 1 juta tahun 2010 nilainya nggak sama kayak 1 juta tahun 2025. Tapi Bitcoin dengan jumlah terbatas, nilainya cenderung naik karena hukum permintaan dan penawaran. Potensi jangka panjang. Dulu, 1 Bitcoin cuma Rp10.000. Sekarang, sudah tembus 1,5 miliar rupiah. Dan beberapa analis memprediksi bisa menyentuh 20 miliaran rupiah dalam 5 tahun ke depan. Akses global. Nggak butuh bank, nggak butuh identitas resmi. Semua orang di dunia bisa pakai Bitcoin bahkan yang tidak punya rekening bank sekalipun. Diadopsi institusi besar. Dulu Bitcoin dianggap mainan. Sekarang, Tesla, BlackRock, MicroStrategy, semua masuk. Institusi besar pun mulai pindah ke Bitcoin. Mereka tahu, ini adalah masa depan uang. Apakah Bitcoin aman? Selama kamu pahami cara menyimpan dengan benar, jawabannya, ya, sangat aman. Blockchain Bitcoin belum pernah berhasil diretas. Yang rawan itu dompet digital pribadi karena kelalaian pengguna. Gunakan wallet yang aman. Dan jangan kasih seed phrase ke siapapun, keamanannya justru lebih kuat dibanding sistem bank biasa, makanya penting belajar. Pilihan ada di tanganmu. Sekarang, dunia bergerak cepat, mata uang digital makin diterima. Bank sentral pun mulai bikin versi digitalnya masing-masing. Tapi Bitcoin berbeda, ia bukan milik negara, bukan milik bank, ia milik semua orang, termasuk kamu. Pertanyaannya, kapan kamu mau mulai? Karena semakin lama kamu menunda, semakin jauh kamu tertinggal dari revolusi keuangan ini.